Dan saya cukup yakin 10-20 tahun yang akan datang, bahasa Melayu Malaysia akan tetap mengekor pada bahasa Indonesia. Karena kosakata yang mereka adopsi dari bahasa Indonesia semakin bertambah banyak. Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang kosakata, saya ingin membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia, di mana komentar ini berasal dari beberapa video yang telah saya unggah sebelumnya. Mungkin teman-teman masih ingat ketika saya berbicara tentang kosakata jaran. Tautan untuk video tersebut saya berikan di atas ini, di mana di dalam video tersebut saya memberikan informasi kepada teman-teman bahwa jaran di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mempunyai dua definisi. Yang pertama artinya kuda, yang kedua artinya pohon jati yang berbau tajam, dan kedua-duanya itu adalah bahasa Jawa. Kosakata jaran juga ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, di mana mempunyai definisi pertama kuda, berasal dari bahasa Jawa, dan kemudian di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu terdapat jaran goyang, dituliskan sebagai sastra lama, dan disebutkan sejenis jampi atau mantra. Definisi ketiga, di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, kosakata jaran itu dituliskan pohon jaran, sejenis tumbuhan pokok yang daunnya digunakan untuk makanan kambing. Dan itu tertulis sebagai bahasa Jawa. Di dalam video tersebut, saya bertanya kepada teman-teman, terutama yang bersuku Jawa dan yang berdomisili di Jawa, untuk memberikan komentarnya, apakah memang benar ada yang namanya pohon jaran yang daunnya digunakan untuk makanan kambing. Nah, saya ingin membacakan komentar dari teman-teman mengenai pohon jaran ini. Dari Mas Hasan Udin. Pohon kudo atau jaranan, diberikan nama latinnya Lanea coromandelica, adalah tumbuhan tau. Saya nggak tahu tau ini apa ya maksudnya. Adalah tumbuhan pohon yang mirip kali dengan pohon kedok-dok. Kedok-dok atau kedondong ya. Saya tolong nanti diberikan saya koreksi ya. Saya baca apa yang tertulis saja. Biasanya untuk batas pekarangan tanah warga di daerahku Brebes yang banyak. Tapi di sini dinamakan pohon kedok-dok juga. Dari tulisan Mas Hasan Udin ini tertulis bahwa pohon ini juga digunakan untuk batas pekarangan. Dari Mbak Destika Setiawati, kalau di tempatku namanya pohon jaranan, biasanya untuk pagar atau batas pekarangan. Sudah dua orang nih yang mengatakan bahwa pohon jaranan ini biasanya digunakan untuk batas pekarangan. Kemudian dari Mas Ahmad Junaidi, di kampung saya, pohon jaran adalah pohon yang daunnya buat pakan kambing dan biasanya ditanam secara batang dan dijadikan sebagai tiang penyangga pagar. Saya asli Karawang, Jawa Barat. Sudah ketiga nih yang mengatakan bahwa pohon jaranan itu adalah untuk batas pekarangan atau bisa dijadikan untuk pagar. Kemudian dari Mas Soeharto Supardi, adalah pohon yang daunnya untuk makanan kambing. Beliau merujuk kepada definisi pohon jaran yang tertulis di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Selain makan rumput-rumputan, kambing juga bisa makan daun-daun, pisang, bambu, nangka, mangga, sono kembang, singkong, ubi jalar, kelapa, dan lain-lain. Dan pohon-pohonnya itu adalah pohon jaran? Nggak tahu. Dari Mas Don 690. Mboten wonten Pak D, tidak ada. Maksudnya mboten wonten itu tidak ada. Adanya jaranan. Oke, jadi bukan pohon jaran, tapi adanya jaranan. Bukan sejenis jati, tapi sejenis pohon besar, gede, yang fungsinya sama seperti pohon waru. Daunnya untuk rambanan, buat makan kambing. Pohonnya besar, lurus, jarang bercabang, beda dengan pohon waru yang mudah bercabang. Terus kayunya cocok untuk buat khas geni, bahan bakar pawon.
dapur maksudnya. Terus kalau sudah besar biasanya banyak mengeluarkan pulut sejenis resin yang lengket untuk membasang atau menjebak burung, kinjeng, capung, dan sejenisnya. Kemudian dari Mas Thohir Al-Maduri, pohon jaran itu bahasa Maduranya kajuh jeren. Biasanya ditanam untuk pembatas pekarangan dengan pekarangan sebelahnya. Nah, ini masih sama dengan beberapa komentar sebelumnya yang mengatakan bahwa pohon jaran itu adalah pohon yang digunakan untuk batas pekarangan. Dari Jana Wijanawi, kalau di tempat tinggalku ada pohon yang dimaksud itu namanya pohon jaranan. Daunnya rimbun, batangnya sering mengeluarkan getah berwarna coklat tua hingga hitam. Nah, ini yang disebutkan tadi untuk membasang tadi ya. Waktu kecil getah itu kami gunakan untuk membuat merekatkan layang-layang. Kadang-kadang ada kambing yang mau makan daunnya, tapi lebih banyak yang tidak mau, tetapi tidak berbau. Dan masih banyak komentar-komentar dari teman-teman mengenai pohon jaran ini. Tapi satu hal yang saya perhatikan bahwa polanya itu ada sebagian yang mengatakan bahwa pohon jaran tidak ada, yang ada rambanan, yaitu buat makan kambing. Dan satu hal lagi bahwa pohon jaran atau jaranan ini biasanya digunakan untuk batas pekarangan atau untuk membuat pagar. Kepada teman-teman yang sudah berkomentar tentang pohon jaran ini, saya berterima kasih karena sudah berbagi informasi kepada saya dan kita semua. Dari Mas Dedi Rosadi, Kamus Indonesia versi Cotak Rompak berisikan 120.000 kosakata dan beratnya 3,8 kg. Kalau begitu, saya usulkan kepada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia supaya menerbitkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi berikutnya. Jangan menggunakan kertas, tapi pakai lembaran plat besi. Mas Dedi ini mengomentari salah satu komentar dari warganet Maledes yang begitu bangga mengatakan bahwa pada tahun 2020, pihak penerbit Kamus Bahasa Maledes ini sudah berjaya, maksudnya sudah berhasil, mengeluarkan kamus komprehensif yang pertama digelar sebagai perdana seberat 3,8 kg dan terdiri dari 120.000 kosakata. Kemudian seperti biasa, warganet Maledes ini ingin mengaburkan fakta dan mengatakan ini diikuti oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perhatikan cara dia menuliskan huruf I. Pada tahun 2023, juga 120.000 kata. Oke, pertama, mantan dosen ini tidak mengerti penulisan yang benar. Dia tidak bisa membedakan antara huruf besar dengan huruf kecil. Apakah penulisan huruf I-nya menjadi huruf kecil itu sebuah ketidaksengajaan? Itu disengaja. Saya ngerti kok maksudnya. Dan yang kedua, dia ingin mengaburkan fakta bahwa seolah-olah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengikuti kamus dia. Padahal fakta sejarah menunjukkan bahkan kamus dia itu banyak memungut kosakata dari bahasa Indonesia. Dan objektif dari warganet Maledes ini ingin menunjukkan bahwa kosakatanya sama, bahkan beratnya 3,8 kg. Jumlah kosakata mungkin bisa sama, tapi apakah digunakan secara masif? Ya enggak. Yang penting jumlah kosakatanya sama. Sekali lagi, saya mempertanyakan, lu sedang bikin kamus atau sedang bikin ensiklopedia? Dari Mbak Adiela Cinta Indonesia, mana ada bahasa Indonesia? Ikonik banget ini quote. Pernyataan ini kan diucapkan oleh salah satu profesornya Maledes yang mengatakan mana ada bahasa Indonesia. Jadi untuk kita, orang Indonesia, pernyataan ini memang harus ditampol habis-habisan. Kita tidak boleh membiarkan narasi-narasi pembodohan seperti ini berkembang di ruang publik. Dan ini adalah narasi yang menyesatkan dan sangat merendahkan harga diri bahasa Indonesia itu sendiri. Dan saya sebagai warga Indonesia, saya berhak dong mempertahankan bahasa saya. Emang lu aja yang bisa ngata-ngatain bahasa Indonesia nggak ada. Justru bahasa Malaysia tidak ada.
Justru kamus lu itu banyak memungut kosakata dari bahasa Indonesia. Nggak malu. Kalian dengan tidak malunya mengatakan inilah kamus bahasa kalian yang paling otentik. Otentiknya dari mana? Kalau di dalam kamus kalian ternyata bejibun kosakata dari bahasa Indonesia, Jawa, dan sebagainya. Dan bahkan kalian menulis bahwa kamus ini juga menjadi rujukan utama di Indonesia. Karena di Indonesia menggunakan bahasa Melayu. Hello, sejak kapan Indonesia menggunakan bahasa Melayu? Ngajak-ngajak ya. Dari Mas Kultivator Online, Malaysia memaksakan label Melayu pada bahasa Indonesia. Indonesia menolak hal tersebut. Hal ini bagi Indonesia sudah selesai sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda dan pada faktanya yang terjadi saat ini, bahasa Indonesia sudah jauh melampaui bahasa Melayu. Bahkan, Kamus Bahasa Dewan Malaysia sendiri mulai dari edisi pertama hingga yang terbaru mengadopsi banyak kosakata dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahkan banyak dari kosakata tersebut sudah dianggap natif dalam kamus tersebut, padahal tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan tidak dikenal secara luas. Ini fakta bahwa bahasa Indonesia tidak bisa dilabeli dengan kata Melayu lagi karena kondisi sudah berbalik. Bahasa Indonesia sudah menjadi sebuah jati diri tersendiri, sedangkan bahasa Melayu Malaysia menumpang hidup dan tumbuh kepada bahasa Indonesia. Dan saya cukup yakin 10-20 tahun yang akan datang, bahasa Melayu Malaysia akan tetap mengekor pada bahasa Indonesia. Karena kosakata yang mereka adopsi dari bahasa Indonesia semakin bertambah banyak. Padahal ada satu bahasa Malaysia yang mereka mau memartabatkannya secara serius. Mungkin 5 tahun ke depan akan menjadi identitas bangsa, yaitu bahasa Rojak. Kenapa bahasa Rojak lebih berpotensi daripada bahasa Melayu sebagai jati diri bangsa? Karena dia tumbuh secara organik dan menyebar dari kalangan bawah hingga atas di Malaysia. Bahkan di ketiga kaum Melayu, Cina, Tamil, bahasa Rojak jauh lebih kokoh dari bahasa Melayu karena mampu mempersatukan semua kaum di Malaysia. Tapi mereka terjebak dengan undang-undang yang sudah mereka tuliskan, bahwa bahasa Melayu itu adalah bahasa resmi kebangsaan. Namun pada praktek sehari-harinya, begitu banyak warga Malaysia yang tidak fasih berbahasa Melayu. Itu pertama. Mereka lebih fasih menggunakan bahasa Rojak. Yang dituliskan oleh Mas Kultivator Online ini mempunyai dasar alasan yang kuat. Dari Eskrava 88099. Bulan Juli lalu ke Maledes, ngomong sama bangsa Cina dan India pakai bahasa Inggris. Ngomong sama bangsa Maledes pakai bahasa Rojak, kagak ngerti. Pakai bahasa Inggris aja lah. Betul, karena kalau kita mencoba menggunakan bahasa Indonesia di Maledes, maka akan banyak communication breakdown. Jadi akan banyak hambatan komunikasi. Misalkan sebagai contoh yang sederhana, kosakata jemput, kalau kita di Indonesia, jemput itu adalah saya bergerak kepada Anda. Misalkan kalau saya mengatakan, saya akan menjemput Anda. Saya menjemput Anda besok. Itu artinya saya yang bergerak kepada Anda. Betul? Tapi ketika kosakata menjemput digunakan di Maledes, itu mempunyai arti yang berbeda. Misalkan nih, saya mengatakan, saya menjemput Anda besok. Itu artinya apa? Anda akan datang kepada saya. Atau dalam arti yang sebenarnya, saya menjemput Anda di Maledes, itu artinya saya mengundang Anda. Jadi bayangkan, kalau Anda orang Indonesia tidak mengerti maksud kosakata menjemput dan mempunyai pengertian yang kita mengerti di Indonesia, ya kalian tidak akan pernah ketemu, karena akan saling menunggu. Yang satu berpikir, oh dia akan menjemput saya, berarti dia akan datang kepada saya. Yang satu lagi berpikir, oh dia juga akan datang kepada saya, karena saya mengundang dia. Jadi lebih baik menggunakan bahasa Inggris. Dari Mas Basir Ngempo, mereka mengambil kosakata kita menjadi senjata makan tuan. Justru musik dan film kita makin terkenal di Maledes. Betul.
Ini yang mereka tidak antisipasi dengan baik. Sehingga kita bisa melihat ada seorang guru bahasa Maledes yang marah-marah, ngamuk-ngamuk karena muridnya menggunakan kosakata teman-teman, rumah sakit. Yang dikatakan oleh guru bahasa Maledes itu kan dari Indonesia. Tapi ternyata kosakata teman-teman, kosakata rumah sakit itu ada di dalam kamus mereka. Jadi fungsi kamus itu untuk apa sekarang? Dan bahkan kosakata teman-teman dan rumah sakit itu natif di dalam kamus mereka. Nah, kalau sudah natif, ya kenapa kosakata itu tidak boleh digunakan? Ini permasalahannya. Mereka memungut kosakata tapi tanpa mengerti konsekuensi logisnya apa. Dari Mas J. Lebert, komentar warga Maledes yang Pak Pri bacakan itu sungguh membingungkan karena tidak paham maksudnya. Struktur bahasanya seperti orang yang sedang kena demam tinggi meracau ke sana sini. Kalau kita membaca komentar dari warganet Maledes di kanal ini, teman-teman bisa melihat ya betapa mereka itu tidak bisa membuat struktur kalimat yang baik. Kalau kita perhatikan, mereka itu cenderung untuk menggunakan kata dasar. Mereka tidak menggunakan imbuhan, ya, seperti awalan, akhiran, itu mereka jarang banget bisa menggunakan itu, dan kita juga bisa melihat bahwa struktur kalimatnya itu tidak lengkap. Jadi tidak ada seperti yang disebut SPOK ya, subjek, predikat, objek, keterangan begitu ya. Kita lebih banyak membaca komentar mereka itu seperti dalam sebuah kalimat perintah. Di mana dalam sebuah kalimat perintah kan itu harusnya pendek dan seminimum mungkin menggunakan imbuhan. Dan teman-teman bisa baca sendiri deh komentar dari warganet Maledes. Polanya itu selalu sama. Mereka tidak bisa membuat struktur kalimat dengan baik. Nah, saya membalas komentar dari Mas J. Lebert ini, mereka tidak bisa membangun satu kalimat dengan unsur-unsur yang lengkap, SPOK. Dibalas oleh Mas Dimensi Maritim, mereka pakai SPOK kok, Pak D. Susah paham omongan kita. Ini obat awet muda banget. Dari Mas Darmawan, kalau suku-suku di Indonesia dimelayukan, berarti bahasanya juga bisa disebut bahasa Melayu. Kalau Maledes ingin memartabatkan bahasa Melayu, lantas bahasa Melayu yang mana? Bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Banjar, dan semua bahasa suku yang ada di Indonesia, yang semua suku dimelayukan, kan jadi bingung. Harus gunakan bahasa Melayu yang mana? Mereka ini yang berusaha memelayukan semua suku-suku yang ada di Indonesia itu hanya mempunyai satu tujuan saja, supaya mereka terlihat besar. Namun, mereka itu tidak diajarkan untuk Bhinneka Tunggal Ika. Bahasa suku-suku yang ada di Indonesia itu adalah warisan budaya Indonesia. Mengapa mereka ingin memelayukan semua? Saya berpikiran bahwa ini adalah cara mereka untuk menghapuskan budaya Indonesia. Warganet Maledes bisa tidak setuju dengan pernyataan saya, tapi saya juga berhak untuk memberikan pendapat bahwa kalau kalian ingin memartabatkan Melayu dan ingin menganggap semua suku-suku yang ada di negara kalian itu sebagai Melayu, itu urusan kalian. Tapi begitu konsep kemelayuan kalian mulai kalian propagandakan keluar dari batas negara Anda, maka propaganda kemelayuan Anda akan berhadapan-hadapan dengan Indonesia. Karena Indonesia itu sangat menghargai perbedaan suku-suku yang ada di Indonesia. Indonesia tidak akan memelayukan suku-suku manapun. Yang Melayu tetap Melayu, yang Bugis tetap Bugis, yang Jawa tetap Jawa, yang Madura tetap Madura, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena Indonesia mengenal suku-suku. Dan suku-suku itu tidak akan dipaksakan untuk menjadi satu suku yang besar seperti yang kalian lakukan di negara kalian. Karena Indonesia mengenal konsep bangsa Indonesia yang terdiri dari suku-suku yang ada di Indonesia. Sedangkan kalian tidak mengenal konsep bangsa Malaysia. Jadi jangan coba-coba memaksakan konsep bangsa Melayu kepada Indonesia. Paham ya? Kosakata pertama yang ingin saya bicarakan adalah jayeng.
atau jayeng ya. Menurut saya jayeng ini membacanya. Yaitu mempunyai definisi menang atas atau menang di. Ini adalah bahasa dalam kesusastraan. Ada juga definisi kedua kosakata jayeng, yaitu bulu ketiak, dan itu adalah bahasa Jawa. Jayeng itu adalah batang kayu jati yang tumbuh miring, dan itu tertulis sebagai bahasa Jawa. Kemudian ada yang namanya jayeng seteru atau jayeng seteru ya. Tolong teman-teman berikan informasi kepada saya bagaimana cara penyebutannya, apakah jayeng atau jayeng. Menang atas musuh itu adalah jayeng seteru. Apakah ada kosakata jayeng di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaydes? Ada dong. Dan itu dituliskan sebagai sastra lama. Jadi hanya orang lama aja yang tahu itu. Atau sebenarnya hanya untuk mengelabui bahwa kosakata ini memang tidak digunakan, tapi kita sudah adopsi. Didefinisikan sebagai menang atas. Dan itu dituliskan sebagai bahasa Jawa. Sama nggak definisinya dengan kosakata jayeng yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang merujuk kepada kesusastraan tadi? Sama. Dan ada dong kosakata turunannya, jayeng seteru, itu adalah menang atas musuh. Sama nggak definisinya dengan jayeng seteru yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi? Dan karena ini kosakata bahasa Jawa, maka warganet Malaydes harus membawa kosakata jayeng, membawa Kamus Bahasa Indonesia versi Malaydes ini untuk pergi berak ke Jamban. Karena menurut warganet Malaydes ini, bahasa Jawa di Malaydes itu digunakan untuk pergi berak ke Jamban. Sedangkan jayeng ini adalah bahasa Jawa. Jadi kalian harus sering-sering pergi ke Jamban. Kosakata kedua yang ingin saya bicarakan itu adalah jenang. Definisi pertama, tiang untuk memperkuat pintu, jendela, dan sebagainya. Definisi kedua, orang ketiga yang mengawasi hubungan pergaulan antara gadis dan bujang. Itu dituliskan sebagai sastra klasik. Kemudian, jenang ketiga itu berasal dari bahasa Minangkabau yang mempunyai definisi orang yang mengatur perjamuan. Kemudian, jenang keempat itu mempunyai definisi pelerai atau juara dalam persabungan ayam. Jenang mempunyai kosakata turunan yaitu sejenang yang mempunyai definisi sebentar, sejenak, sejurus. Definisi keenam dari jenang itu adalah bubur kental, dodol. Jadi kita masih ingat ya, ada lagu Jawa, jenang gula, kowe ngopo lali, karo aku iki yo Kang Mas. Berarti itu bubur gula atau dodol gula. Apakah ada kosakata jenang di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaydes? Ada dong. Definisi pertama, tiang tempat dipasang pintu jendela. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Dua, orang yang mengawasi sesuatu. Mandur. Maksudnya mandor ini ya. Ketiga, pengapit, pembantu. Nah, ini yang menarik. Jejenang, sejenis pangkat kepala daerah di bawah batin. Batin itu sendiri yang saya tahu itu adalah kayak orang yang dituakan untuk orang asli yang ada di Malaysia. Kemudian yang berikutnya, itu dari bahasa Minangkabau. Orang yang mengatur dalam sesuatu jamuan. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Tertulis itu dari Minangkabau. Namun definisi keduanya ngawur. Orang yang menjadi juara atau pelerai dalam upacara penyabungan ayam. Ini sama dengan definisi jenang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi yang bukan berasal dari bahasa Minangkabau. Dan sekarang kita bisa mengerti mengapa mereka mengatakan bahwa jenang itu atau pejenang itu sama dengan mandor. Karena kalau kita lihat, mereka mencoba membuat definisi baru, menjenang itu adalah mengawasi atau mengatur pekerjaan. Ya, kalau mengatur pekerjaan kan berarti mandor. Jenang kedua, arkais. Jadi artinya kosakata ini sudah tidak digunakan lagi. Sejenang. Sebentar, sekejap, sejurus. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Definisi berikutnya, jenang di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaydes, bubur
dodol, itu bahasa Jawa. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Jadi sekali lagi, kalian harus bawa bubur, dodol untuk pergi berak ke Jamban. Karena bahasa Jawa itu digunakan di Maledes untuk pergi berak ke Jamban. Kosakata berikutnya, ini kosakata yang menurut saya umum digunakan oleh orang Jawa di Indonesia. Tapi ketika saya melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosakata ini tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kosakata itu adalah kabeh. Kita tahu bahwa kabeh itu artinya semua. Nah, apakah ada kosakata kabeh di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Ini menunjukkan bahwa Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini lebih Jawa ketimbang Kamus Besar Bahasa Indonesia. Didefinisikan sebagai bahasa Jawa dan mempunyai definisi semua. Artinya, Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini harus selalu dibawa ke Jamban untuk berak. Karena kosakata kabeh itu hanya ada di dalam kamus mereka, tapi tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan warganet Maledes ini mengatakan bahasa Jawa di Maledes itu digunakan untuk pergi berak ke Jamban. Apakah warganet Maledes baru mengetahui ada kosakata jayeng, kosakata jenang, kosakata kabeh di dalam kamus mereka? Saya yakin mereka baru mengetahui itu. Udah, ngaku aja. Tapi mereka pasti ngotot. Itu kosakata yang dulu pernah kami gunakan, sekarang tidak kami gunakan. Ah, yang benar. Fakta sudah saya berikan kepada teman-teman bahwa kosakata kabeh itu tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Komentar dari Mas Norman Junaidi menuliskan, kalau bahasa Jawa dipakai untuk berak ke Jamban, berarti tipe M ini sekitar 80% hidupnya di Jamban. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Menyala Indonesia, dadah!